Jakarta. Selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tentang asesmen yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Bapak Ibu Guru, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya siswa itu adalah pribadi yang unik. Jadi menilai mereka dengan cara yang sama tentu tidaklah tepat. Setiap siswa memiliki cara belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Meminta ikan untuk terbang dan meminta burung untuk berenang tentu tidak masuk akal, bukan? Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih soal sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Saya harapkan dari asesmen seperti ini, siswa menjadikan asesmen menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sebagai pendidik, saya sering menggunakan teknologi seperti Quizzes, Kahoot, dan Wordwall untuk membuat asesmen lebih interaktif dan menyenangkan. Saya juga memberi siswa kebebasan memilih bentuk asesmen yang sesuai dengan minat mereka, seperti video atau poster, sehingga mereka menikmati prosesnya tanpa merasa dinilai. Namun, seiring berkembangnya kecerdasan buatan, siswa tampaknya mulai bergantung pada teknologi yang sedikit banyaknya menghambat kreativitas dan rasa percaya diri mereka. Oleh karena itu, saya mencoba beralih ke pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan diri dan Dengan cara ini, siswa dinilai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena penilaian tidak hanya sekadar angka, tapi bagaimana kita membantu siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, sehingga asesmen menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Dan tentunya, siswa juga bisa dinilai secara adil. Sekarang, marilah kita simak bagaimana asesmen ini diterapkan di kelas. Oke, biasanya asesmen itu kan ujian yang biasanya tuh nakutin banget. Karena kan suasana biasa tegang tuh. Dan soal-soalnya biasanya pasti sulit, nggak mungkin nggak sulit. Ya, asesmen adalah suatu hal yang sangat menakutkan karena pastinya ada soal-soal yang mungkin saya tidak bisa menjawabnya dan keadaan yang menegangkan karena teman-teman yang hening dan saya harus memikirkan apa yang akan saya jawab dengan soal-soal tersebut. Baiklah Ananda semuanya, mudah-mudahan diharapkan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. strategi yang saya gunakan dalam melaksanaan asesmen yaitu menggunakan asesmen yang disesuaikan tingkat kemampuan siswa. Siswa diberikan pilihan soal berdasarkan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka. Saya menggunakan sistem ubur-ubur pembelajar sebagai analogi visual untuk membantu siswa memilih soal yang sesuai. Terdapat 3 kategori soal, merah untuk soal sulit, C5 dan C6, biru untuk soal sedang, C3 dan C4, dan hijau untuk soal mudah, C1 dan C2. Setiap kategori memiliki 30 soal yang mencakup teks argumentasi, poster, berita, dan vlog, sehingga siswa dapat menantang diri mereka sendiri sesuai dengan kapasitas mereka. Ada 3 pilihan yang Ibu sediakan di sini. Jadi dari pembelajaran kita yang Pertama, saya memperkenalkan sistem asesmen yang inovatif kepada siswa, yaitu ubur-ubur pembelajar. Ubur-ubur ini tersedia dalam beberapa warna yang mewakili tingkat kesulitan soal dan terdiri atas 3 banjar yang mewakili masing-masing materi. pilihan soal, kalian bisa mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Nanti kira-kira soal mana yang akan kalian ambil. Selanjutnya, saya menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi siswa dalam memilih soal sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Siswa dapat memilih soal yang mereka anggap paling dikuasai atau sesuai dengan materi yang mereka sukai. Setiap soal memiliki nilai yang berbeda. Soal mudah bernilai 10 poin, soal sedang bernilai 30 poin, dan soal sulit bernilai 50 poin. Untuk mencapai nilai total 100, siswa harus menyesuaikan pilihan mereka dengan jumlah poin yang dibutuhkan. Mereka bisa memilih soal sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan mereka yang mereka ukur dan nantinya akan diakumulasikan sendiri. Dengan adanya pilihan ini, siswa dapat lebih termotivasi untuk mengerjakan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Nah, Ananda boleh pilih sesuai mana yang Ananda kira-kira mampu menjawabnya.
Selanjutnya, siswa memilih soal sesuai minat dan tingkat kemampuannya dan mengerjakannya secara mandiri. Soal selanjutnya baru boleh diambil setelah soal pertama diselesaikan. Jika siswa merasa kesulitan mengerjakan soal yang telah dipilih, mereka memiliki kesempatan untuk skip sebanyak 3 kali dengan mengembalikan soal tersebut kepada guru. Soal yang sudah di-skip ini kemudian bisa diambil oleh siswa lain yang merasa mampu menyelesaikannya. Setelah memilih soal yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, siswa kemudian mengerjakan soal yang telah mereka pilih. Saya berharap siswa dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, karena mereka telah memilih soal yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuannya masing-masing. Proses ini membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan sesuai dengan kapasitas mereka. Tantangan yang saya temukan adalah kurangnya rasa percaya diri siswa di awal proses asesmen. Banyak siswa cenderung memilih soal yang lebih mudah karena mereka ragu dengan kemampuan diri untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Namun, ketika diberikan kesempatan dan dorongan untuk mencoba, mereka mampu menyelesaikan soal yang lebih sulit dengan baik. Pemantauan individual juga menjadi tantangan, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang besar karena guru harus memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup dan tantangan yang tepat tanpa merasa kewalahan. Terakhir, siswa diminta mengumpulkan pekerjaan mereka ke depan kelas untuk dinilai. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan refleksi, baik bagi siswa maupun bagi saya sebagai guru, dalam menilai sejauh mana asesmen sesuai dengan tingkat kemampuan siswa ini berhasil membantu perkembangan belajar siswa. Saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa dapat terus mengasah kemampuan mereka. Dengan langkah-langkah ini, asesmen menjadi proses yang lebih dinamis dan personal. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya tanpa merasa terbebani atau tertinggal. Siswa terlibat secara aktif dengan memilih soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Saya sebagai guru, berperan aktif dalam memfasilitasi proses ini dengan memberikan bimbingan dan pengawasan, memastikan bahwa siswa tidak hanya memilih soal yang sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi tantangan yang lebih tinggi. Setelah asesmen tadi, asesmennya itu emang fun banget dan nggak berasa kayak asesmen gitu. Jadi pembawaannya tuh santai tapi masih ada vibes-nya yang ujian gitu sih. Aku merasa lebih bebas ya, kita bisa menentukan skala kemampuan kita dalam mengerjakan suatu soal, dan Ibu Raisa sendiri memberikan kebebasan tersebut, jadi saya senang. Abis itu ujian yang tadi sih saya sendiri nggak berasa ujian ya Bu, soalnya kayak ya fun aja gitu, kita bisa ngejawab soal apa yang kita bisa, kalau yang nggak bisa ya kita skip, dan jadi kita bisa menentukan levelnya kita. Halo, nama saya Wati Yunita, saya pengajar matematika. Kemarin saya melihat pembelajaran di kelas Bu Raisa, saya rasa sangat menarik ya dengan metode asesmen ubur-ubur pembelajar. Saya di situ melihat anak-anak cukup antusias untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau menurut saya dia sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Jadi berdasarkan belajar menyenangkan dan berdiferensiasi. Jadi saya akan mencoba di kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagaimana yang kita lihat, peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan asesmen. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya asesmen ini tidak hanya sekadar angka, tapi bagaimana kita bisa memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga kita tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri siswa, tapi juga bisa mengembangkan potensi mereka sebagaimana yang mereka miliki masing-masing. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu, dan marilah kita membuat asesmen yang bermakna dan menyenangkan. Salam bahagia.